Pada bulan Desember tahun 1946 sampai dengan Februari tahun 1947, telah terjadi peristiwa pembantaian ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi selama operasi militer counterinsurgency, atau penumpasan pemberontakan, yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen, atau DST, yang dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling. Sehingga peristiwa ini dikenal dengan sebutan pembantaian Westerling. Dan inilah kisahnya. Tragedi berdarah ini bermula ketika rakyat Sulsel menolak keinginan Belanda membentuk negara Indonesia Timur. Dalam misi mempertahankan kemerdekaan, para pejuang di Sulawesi Selatan membentuk sejumlah organisasi perjuangan seperti Kebangkitan Rakyat Sulawesi, Harimau Indonesia, Lipang Bajeng, Laskar Pemberontak Turatea, PPNI, dan berbagai organisasi lainnya dengan tujuan yang sama. Pada Juni tahun 1946, semua organisasi kelaskaran pejuang Sulawesi Selatan berkumpul untuk melaksanakan sidang di Polong Bangkeng, Takalar. Mereka sepakat menyatukan seluruh organisasi kelaskaran dengan nama LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, yang diketuai oleh Ranggong Daeng Romo, Wakil Ketua R. Endang, dan Kepala Staf Walter Monginsidi. Ketiganya membawahi 3.500 pasukan, dan perlahan-lahan jumlah senjata LAPRIS terus bertambah. Di sisi lain, Belanda yang ingin membentuk negara Indonesia Timur, mengadakan konferensi Malino pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 1946. Tujuannya untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara Indonesia Timur. Tak sampai di situ, Belanda juga menggelar konferensi Denpasar pada tanggal 7 hingga tanggal 24 Desember tahun 1946, yang merupakan lanjutan dari konferensi Malino. Tujuannya masih sama, yaitu persiapan pembentukan negara Indonesia Timur. Dalam mewujudkan ambisinya mendirikan negara federasi, Belanda mengacu kepada naskah Linggarjati yang telah disetujui pada tanggal 15 November tahun 1946. Perjanjian itu mengakui secara de facto bahwa wilayah Republik Indonesia hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara sisanya termasuk Sulawesi adalah wilayah Belanda. Wilayah Sulawesi yang tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia, membuat rakyat Sulawesi tidak terima jika harus kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Akhirnya, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan mendapat reaksi keras dari Belanda. Mereka yang pro-Republik Indonesia dianggap sebagai pemberontak dan dicap sebagai ekstremis. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan membuat para pejabat Belanda mulai kewalahan, sehingga mereka meminta bantuan kepada pimpinan militer Belanda yang berada di Jakarta. Hasilnya, pimpinan militer Belanda memutuskan untuk mengirim pasukan khusus DST, di bawah komando Raymond Westerling. Westerling tiba di Makassar pada tanggal 5 Desember tahun 1946, setelah anak buahnya tiba lebih dahulu untuk melaksanakan tugas intelijen, yaitu melacak keberadaan para pimpinan Laskar Perjuangan beserta para anggotanya. Dan pada tanggal 11 Desember tahun 1946, wilayah Makassar, Bantaeng, Parepare, dan juga Mandar dinyatakan dalam keadaan darurat perang atau SOB. Dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut berlaku Standrecht, yaitu, tentara dan polisi Belanda berhak menembak di tempat setiap orang yang dicurigai, tanpa proses hukum terlebih dahulu. Karena status SOB tersebut, maka Westerling dan pasukannya semakin leluasa menjalankan aksinya. Aksi berdarah Westerling dan pasukannya sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1946. Namun aksinya semakin menjadi, ketika Sulawesi Selatan dinyatakan dalam keadaan darurat perang, dan satu-satunya daerah yang selamat dari pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan adalah wilayah Bone, karena Raja Bone pada saat itu pro dengan Belanda, dan setuju pembentukan negara Indonesia Timur. Ia mengusir semua para pemuda dan juga orang-orang yang pro-Republik Indonesia dari wilayah Bone. Pada malam tanggal 11 Desember tahun 1946, para pasukan khusus DST yang dipimpin oleh Westerling, melancarkan aksi pertama mereka di Desa Batua dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. 58 pasukan DST yang dipimpin oleh Sersan Mayor Hadolkens menyerbu wilayah Borong,
sementara pasukan kedua di bawah komando Sersan Mayor Instruktur J. Wolf beroperasi di wilayah Batua dan Patunorang. Westerling sendiri, bersama dengan Sersan Mayor Instruktur W. Wittenbogat, membantu dalam mengorganisir operasi tersebut. Pada pukul 4 pagi di tanggal 12 Desember tahun 1946, desa-desa tersebut mulai dikepung, dan seluruh penduduknya dikumpulkan di desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati, dan sekitar 3.000 hingga 4.000 penduduk dari desa-desa lain telah dikumpulkan di desa Batua, kemudian dipisahkan antara pria, wanita, dan anak-anak. Selanjutnya, Westerling dan pasukannya mencari kaum ekstremis, perampok, penjahat, dan juga pembunuh berdasarkan nama-nama yang sebelumnya telah disusun oleh anak buahnya. Kepala adat dan kepala desa diminta membantu mengidentifikasi nama-nama tersebut, dan sebanyak 35 orang yang dituduh sebagai kaum pemberontak langsung dieksekusi di tempat. Westerling menyebutkan bahwa 35 orang yang dihukum itu terdiri dari 11 ekstremis, 23 perampok, dan seorang pembunuh. Setelah itu, Westerling melanjutkan aksinya dengan menyebar ancaman kepada penduduk, dan melakukan penggantian kepala desa serta membentuk polisi desa untuk melawan kelompok-kelompok yang disebut sebagai pemberontak, teroris, dan perampok. Aksi ini berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30, dan total korban tewas sebanyak 44 orang. Sweeping ala Westerling dengan pola yang sama, terus berlanjut di beberapa desa di Sulawesi Selatan. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 hingga tanggal 13 Desember tahun 1946. Sebanyak 61 orang ditembak mati, dan beberapa kampung kecil di sekitarnya dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang. Pada malam tanggal 14 hingga tanggal 15 Desember tahun 1946, Desa Kalukuang menjadi sasaran dengan korban tewas sebanyak 23 orang. Gelombang pembantaian terus berlanjut di beberapa desa, seperti Jonghaya pada tanggal 16 hingga tanggal 17 Desember dengan korban tewas sebanyak 33 orang. Setelah wilayah sekitar Makassar dibersihkan, aksi tahap kedua dimulai pada tanggal 19 Desember tahun 1946, menargetkan Polo Bangkeng di selatan Makassar dan mengakibatkan kematian sebanyak 330 orang. Aksi tahap ketiga dilancarkan terhadap Goa, yang dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu tanggal 26 dan tanggal 29 Desember tahun 1946, serta tanggal 3 Januari tahun 1947. Aksi ini juga dilakukan kerjasama antara pasukan khusus DST dengan pasukan Kenil, dan korban tewas berjumlah 257 orang. Pada pertengahan Januari tahun 1947, pasukan DST melancarkan serangan terhadap pasar di Parepare, dan wilayah sekitarnya seperti Madelo, Abokongeng, Padakalawa, Enrekang, Talabangi, Sopeng, Baru, Malimpung, dan Supa. Pembantaian berlanjut di Mandar, Kulo, Amparita, dan Maroangin, di mana 171 penduduk dibunuh tanpa alasan ataupun bukti kesalahan. Pada tanggal 2 Februari tahun 1947, terjadi pembantaian besar-besaran di Galung Lombok, Mandar, di mana anggota Dewan Penasihat PRI, M. Yusuf Pabicara Baru, bersama dengan beberapa tokoh lainnya, direbahkan dengan bayonet dan juga ditembak. Kemudian menyusul pembantaian serentak terhadap orang-orang tak bersalah yang digiring ke tempat tersebut. Pada tanggal 7 dan tanggal 14 Februari tahun 1947, aksi pembantaian terus berlanjut di Pasar Baru Tanete, di mana 48 orang tewas dalam aksi tersebut, serta pada tanggal 16 sampai tanggal 17 Februari tahun 1947 di Desa Taraweang dan Bornong-Bornong. Hingga akhirnya, operasi pembantaian tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari tahun 1947, setelah Jenderal Spur menyatakan bahwa keadaan darurat perang di Sulawesi Selatan telah diatasi, sehingga seluruh pasukan khusus DST ditarik kembali ke Pulau Jawa. Di kalangan militer Belanda, operasi pembantaian tersebut merupakan sebuah prestasi, dan reputasi pasukan khusus DST beserta Westerling pun melambung tinggi. Bahkan, media militer mingguan Belanda terus memberitakan dan menyanjung keberhasilan mereka. Hingga pada bulan Juli tahun 1947,
media pers Belanda mulai kritis dan mempertanyakan mengenai tindakan-tindakan pelanggaran pada operasi militer tersebut. Jumlah rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Menurut pemerintah Belanda pada tahun 1969, memperkirakan sekitar 3.000 penduduk Sulawesi Selatan tewas dalam operasi pembantaian tersebut. Namun, tragedi pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Kekejaman ini membawa dampak besar terhadap masyarakat setempat. Meskipun permintaan maaf telah disampaikan pada tanggal 12 September tahun 2013, luka dan kenangan kejadian tersebut akan tetap hidup. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe.